Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Imam Herusanto dari IT 204. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Society 5.0, masyarakat super cerdas, definisi dan penerapannya. Oke, sebelum masuk ke Society 5.0, kita nonton video ini dulu. ここはちょっと未来の日本のとある町。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ5.0の社会です。おはよう。朝ごはん何をしたの？天気はいかがですか？そろお出かけの時間です。コロッケパンとミックスサンド、いつものお店でお願い。注文中でおきます。白日から血圧が高いみたいですわ。そう？いってらっしゃい。おはよう。はい、これ。ありがとう。あ、お前も乗るとこ。すごいが楽しみでしょ？どこ行った？なんでもない。Nah, bagaimana? Sudah ada gambaran tentang Society 5.0? Oke, kita masuk ke pengertian. Jadi, Society 5.0 itu adalah sebuah konsep masyarakat yang diusulkan pertama kalinya sama Jepang dengan berpusat kepada manusia untuk menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem integrasi antara dunia maya dan fisik. Jadi, intinya Society 5.0 ini menyatukan antara dunia digital atau maya dengan real life kita. Lanjut. Nah, ini perjalanan waktu ya, sebelum society atau masyarakat 5.0. Yang pertama itu masyarakat 1.0. Itu masih saat itu kita berburu dan meramu ya. Jadi masyarakatnya masih nomaden. Terus yang kedua, masyarakat 2.0 bercocok tanam, agraria. Jadi masyarakatnya sudah bisa menghasilkan makanannya sendiri, bisa menyimpan, dan lain-lain. Terus yang ketiga, itu masyarakat 3.0, itu sudah masuk industri mesin. Makanya dulu tuh ada namanya revolusi industri. Terus yang keempat, masyarakat 4.0, itu di mana informasi memegang peranan penting dalam zaman ini. Terus yang kelima, masyarakat 5.0 itu masyarakat yang super cerdas, sudah tidak lagi terpisah antara dunia maya dan real life. Jadi menyatukan dunia maya kita dengan keseharian kita. Jadi dunia maya itu bagian dari kita. Lanjut. Ini sejarah, tadi udah jelas sejarah Society 5.0. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini dunia masih menempati era industri 4.0. Industri ini sebelumnya merombak sistem yang berpaku pada mesin dan manufaktur menjadi berporos pada informasi. Jadi gagasan masyarakat 5.0 berhasil mendobrak pemikiran yang ada bahwa revolusi sudah stagnan, tidak dapat dilakukan lagi.
Harapannya konsep Society 5.0 bisa membawa perubahan terhadap dunia menjadi lebih baik dengan menyempurnakan ide-ide sebelumnya. Konsep ini pertama kali dikemukakan pada sebuah perhelatan teknologi informasi terbesar di dunia bertajuk CeBIT, Centrum der Bureau und Informatiktechnik, pada tahun 2017. Namun ini sebenarnya sudah diungkapkan sebagai rencana dasar sains dan teknologi kelima oleh Kementerian Sains dan Teknologi Jepang pada tahun 2016. Pemikiran terhadap tatanan dunia baru ini lahir karena menyadari adanya batasan terhadap kemampuan manusia dalam mencari hal-hal penting dari derasnya arus informasi. Akibatnya manusia bisa merasakan kelelahan dalam proses tersebut. Belum lagi keterbatasan jumlah sumber daya akibat umur dan bidang keahlian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, masyarakat 5.0 yang akan mengintegrasikan mesin serta kecerdasan buatan atau AI diyakini dapat membantu manusia dengan lebih maksimal, jadi masyarakat bisa fokus menciptakan inovasi dan berkreasi dengan ide-ide baru secara lebih aktif. Nah, tujuannya apa sih Society 5.0 ini? Selain diklaim akan menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi, masyarakat 5.0 ini juga membuat masyarakatnya memiliki rasa hormat antara satu dengan yang lain. Tatanan ini pun diyakini bisa memperpanjang generasi dan menciptakan kenyamanan setiap orang dalam kehidupan yang produktif. Adapun berikut 3 target utama ya di masyarakat 5.0. Yang pertama, adanya pembaruan individu. Artinya setiap individu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Setiap orang dijamin untuk hidup sehat, aman, dan nyaman, tak terkecuali lansia. Jadi masing-masing individu bisa merasakan kehidupan sesuai keinginannya. Yang kedua, pembaruan perusahaan. Dalam tatanan masyarakat 5.0, setiap perusahaan diharapkan untuk membangun nilai-nilai baru. Selama digitalisasi dan pembaruan model bisnis dilakukan, terjadi peningkatan produktivitas. Pada saat yang bersamaan, bentuk baru ekonomi dan sosial diwujudkan bersama dengan inovasi dan globalisasi yang meningkat. Yang terakhir itu penyelesaian masalah sosial. Jadi masa depan yang baru hanya bisa diwujudkan ketika permasalahan sosial seperti berkurangnya jumlah pengangguran, kesenjangan lansia, jumlah populasi, dan bencana alam itu bisa diselesaikan. Selain itu, kontribusi dalam masalah global dapat dilaksanakan jika perluasan dalam bidang layanan dan bisnis dilakukan. Lanjut. Oke, penerapan Society 5.0 sebelumnya di video tadi sudah ada ya beberapa penerapan. Jadi ini gagasan Society 5.0 dapat diterapkan dalam beberapa bidang, contohnya seperti yang disampaikan pemerintahan Jepang berikut. Ini bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, pertama mengembangkan layanan yang masih bisa dilakukan oleh robot seperti bagian pemeriksaan awal sehingga dapat mengurangi tingkat kelelahan tenaga medis. Yang kedua, adanya deteksi awal terhadap penyakit dengan menggunakan data yang real time, layanan yang lebih baik di berbagai tempat dengan berbagi data riwayat kesehatan. Nah, silakan tonton video berikut ini. In Japan, innovations in the field of life science have been transforming our society so that people can live longer, healthy lives. For example, big biometric data gathered continuously every day will alert users to an illness before there are any outward signs, enabling them to receive prompt medical treatment. With new medical and communication technology, patients will be able to consult with doctors anywhere, anytime. VR surgical simulators will enable more advanced examination and diagnosis.
The knowledge and technology of myriad physicians will be compiled into a multidimensional, shareable database, improving medical technology as a whole to help eliminate the current disparity in the level of medical care among patients. Diagnostic imaging, which has become fast and accurate thanks to deep learning, is contributing to the early detection of diseases that have been difficult to diagnose. This will enable doctors to spend more time with their patients and reduce the physical and economic burden on patients. Japan aims at realizing Society 5.0, a technology-based, human-centered society. Itu beberapa contoh penerapan di bidang kesehatan ya. In Japan, Tentunya nggak cuma di bidang kesehatan, masih banyak bidang-bidang lainnya yang bisa kita terapkan untuk Society 5.0 ini. Ada di bidang manufaktur, pangan, energi, transportasi, dan lain-lain. Oke, ini sumber referensi yang saya gunakan. Ada 2 ya. Dan YouTube. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.